Oke, jadi sekarang kita akan coba bahas apa namanya pemanfaatan redox dalam elektrokimia yang kedua, yaitu elektrolisis, gitu ya. Jadi elektrolisis ini adalah satu prinsip, gitu ya, atau satu pemanfaatan sel, gitu ya, dari redox itu. Tapi yang prinsipnya itu nanti beda, gitu ya. Jadi beda. Oke. Jadi secara umum, kalau ini saya males ngetik gitu ya, jadi saya kopas saja. Jadi secara umum tuh jadi dia kayak gini. Duh, mana? Gak mau. Oke, kita kopas lagi. Mana dia? Oh, jajan di atas. Oh, enggak juga. Oke, nah ini dia. Jadi, apa namanya? Ini adalah sebuah pengertian dari sel elektrolisis. Jadi intinya dia masih sel elektrokimia, tapi secara garis besar dia itu bagaimana menggunakan energi listrik untuk menjalankan suatu reaksi kimia. Nah, sudut pandangnya ini udah berbeda. Di sini itu kebalikannya sel volta. Sel volta itu kan dia bagaimana reaksi kimia bisa menghasilkan energi listrik. Ini tuh beda. Jadi tujuannya adalah bagaimana reaksi kimia itu bisa berjalan dengan menggunakan listrik. Simpelnya gitu. Kenapa harus pakai listrik? Karena aslinya dia itu tidak spontan. Artinya tidak secara naturalnya tidak akan terjadi. Jadi makanya butuh listrik supaya reaksinya itu bisa terjadi. Jadi kayak gitu, simpelnya. Nah, untuk bentuknya sendiri paling utama itu sel elektrolisis itu butuh beberapa hal gitu ya. Jadi itu yang bedanya. Nah, ini ini dia. Jadi secara garis besar, sel elektrolisis itu butuh tiga hal. Pertama, dia itu sumber listriknya. Jadi sumber listrik ini wajib disediakan kalau mau bikin sel elektrolisis. Sumber arus listriknya itu harus yang searah. Jadi yang ada plus atau minus, gitu ya. Jadi tersedia kutub positif sama kutub negatif. Terus kemudian yang kedua adalah elektroda. Elektroda itu adalah nanti penghantar listriknya. Jadi dari listrik menuju elektrolit itu nanti namanya elektroda. Atau kita bahas elektrolit dulu. Jadi selain sumber listrik kita butuh yang namanya elektrolit. Elektrolit itu kayak apa namanya? Cairan yang mengandung ion, gitu ya. Cairan yang mengandung ion. Ionnya berarti harus ada ion positif sama ion negatif. Boleh lelehan, boleh juga larutan. Nah, jadi terserah mau pakai lelehan boleh, pakai larutan juga boleh. Apa bedanya? Secara logika, lelehan itu berarti kan tidak ada air, gitu ya. Jadi nggak punya air, gitu. Nah, tapi kalau misalnya larutan, justru dia ada air, gitu ya. Itu bedanya. Apakah nanti signifikan dalam pengaruhnya? Ya, signifikan. Nah, terus kemudian untuk menghubungkan arus listrik sama elektrolit, kita nanti mengenal namanya elektroda. Elektroda itu seringnya sih padatan, walaupun nggak terbatas di padatan aja. Ada elektroda gas, ada elektroda cairan. Tentu saja nanti teknisnya ya berbeda lah. Tapi paling gampang bayangin tuh elektroda tuh padatan aja, kayak batang gitu lah. Nah, secara garis besar, ada dua jenis elektroda, yang inert sama yang tidak inert. Inert itu nanti artinya dia itu sulit bereaksi. Jadi sulit bereaksi. Nah, karena sulit bereaksi, otomatis nanti yang bereaksi itu yang lain, intinya sih gitu. Jadi kayak dia ibaratnya orang males, nanti yang ngerjain pasti orang lain. Simpelnya sih gitu. Kalau misalnya tidak inert, ya nanti berarti dia sendiri yang ngerjain. Ibaratnya orang yang nggak males gitu. Inert tuh lamban soal artinya. Nah, untuk yang inert cuma ada tiga, yaitu platina, karbon, sama emas. Udah. Kalau selain tiga ini berarti anggaplah sebagai tidak inert. Oke. Nah, terus kemudian secara gambar atau secara bentuk, maka elektrolisis itu
nanti akan seperti ini. Ini gambaran umumnya aja ya, tidak selalu seperti ini, tapi secara garis besar seringnya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi elektrolisis itu dia butuh yang namanya tadi sumber listrik, terus kemudian elektrolit. Elektrolit ini di wadah. Ini kebetulan pakainya ini larutan, gitu ya. Ada tulisannya nih, solution of electrolyte. Jadi ini wadah ini itu adalah berisi elektrolit dan yang menghubungkan sumber listrik sama elektrolit itu namanya elektroda. Nah, dia ada yang inert, ada yang tidak inert. Oke, untuk elektroda itu dia bisa dibagi jadi dua, yaitu anoda sama katoda. Jadi anoda sama katoda. Nah, kemarin kan kalau misalnya di apa sel volta itu anoda tuh selalu negatif ya, kalau katoda itu positif. Ini kebalikannya. Jadi katoda negatif, anoda positif, gitu ya. Nah, jadi ini eh, negatif, ini positif. Oke, jadi simpelnya sih kayak gitu. Oke, jadi secara prinsip ketika ini dicolokin, set, kan gitu ya. Otomatis kan nih listriknya nanti akan mengalir ke dalam elektroda dan akan terjadi reaksi. Nah, reaksinya terjadi di mana? Terjadi di anoda dan di katoda. Bagaimana pengaturannya? Maka pengaturannya itu menggunakan skema atau menggunakan aturan. Jadi agak ribet gitu, tapi overall yang paling perlu di apa namanya? Yang perlu dilihatin itu reaksi itu akan tergantung sama jenis katoda dan jenis anoda. Nah, ini. Jadi kalau dalam elektrolisis ini penting banget. Pokoknya utamanya harus ngelihat jenis katoda dan jenis anoda dulu. Nanti kalau jenisnya udah, baru nanti ada pertimbangan lain-lain. Oke, gampangnya misalnya kita mau seperti ini. Nah, ini adalah ini yang ada dua nih, ada lelehan, ada larutan. Kita sekarang yang ke larutan dulu. Larutan itu dia kan berarti kan ada airnya. Nah, kenapa jadi beda? Kalau lelehan tuh dia nanti nggak punya air. Itu dulu. Nah, jadi kalau misalnya elektrolitnya, jadi tergantung elektrolitnya. Elektrolitnya larutan berarti kamu pakai skema yang ini. Kalau elektrolitnya lelehan, kamu nggak boleh pakai yang ini. Kamu harus pakai yang lelehan. Nah, terus kemudian trik untuk melihat reaksi di katoda itu adalah lihat kationnya. Jadi yang paling berperan dalam katoda itu justru kation. Kation itu apa? Kation itu ion positif. Nah, secara garis besar, ion positif bisa dibagi jadi tiga. Jadi ini harus melihat ion positif ya. Oke, nanti kita sambil pakai contoh aja. Ion positif itu kalau dibagi tiga kategori, itu yang pertama, dia itu ion golongan 1A, 2A, 3A. Tapi 3A-nya ini biasanya sih cuma Al, terus ada lagi nanti Mn segala macam dah. Nggak sering soalnya. Yang sering itu Al, terus kemudian ada lagi Mn. Kalau kamu menjumpai kationnya itu termasuk ke dalam golongan ini, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi air. Loh, kok gitu? Iya, jadi golongan-golongan ini, ion ini, dia tuh termasuk yang males gitu, nggak mau bereaksi. Jadi yang bereaksi harus ada yang lainnya, itu si air. Oke, jadi untuk katoda, lihat kationnya. Kalau misalnya yang kedua, ionnya atau kationnya adalah jenisnya H+, maka akan terjadi reaksi reduksi H+. Jadi seperti ini. Kamu tinggal tulis aja. Ini juga tinggal tulis aja. Oke. Nah, kalau ion lain, maka dia kan bentuknya pasti kan M terus berapa positif gitu. Nah, ini akan terjadi reaksi reduksi yang ini menjadi M. Kamu tinggal ikutin pola ya, bukan di kopas tapi ikutin polanya. Nanti kita ambil contohnya. Oke. Jadi itu di katoda, lihat kationnya. Untuk anoda, ini lihat elektrodanya dulu. Jadi kita nggak boleh langsung lihat anion. Oh, katoda tuh kation, jadi langsung lihat anion nggak boleh. Jadi kita harus lihat dulu elektrodanya, gitu ya. Lihat elektroda. Nah, elektroda itu kan ada dua, ada yang inert, ada yang non inert. Nah, oh ini non inert nih. Ada yang inert. Kalau ternyata dia itu non inert, maka elektroda tersebut akan mengalami reaksi oksidasi. Kamu tinggal ikutin polanya.
gitu. Intinya kalau dia non inert, misalnya nih elektroda non inert itu misalnya adalah besi, ya udah besi aja bereaksi gitu. Simpelnya sih gitu aja, simpel banget. Cuman kalau ternyata dia inert, yang tiga ini, platina, karbon, emas, kan dia males nih bereaksi nih. Berarti kan dia itu harus menyerahkan reaksinya ke orang lain, jadi kayak orang males gitu loh. Nah, ada tiga kategori untuk anion. Jadi kayak ngelihat anionnya. Jadi kalau kamu di anoda baru boleh lihat anion asalkan elektrodanya yang males bereaksi. Kalau enggak ya udah di take over sama dia. Tuh. Oke. Ada tiga kategori untuk anion atau ion negatif. Pertama, ini namanya ion sisa asam oksi. Pokoknya yang ada oksigen-oksigennya. Yang ada oksigen-oksigennya. Biasanya kayak SO4, PO4, CO3, terus nanti ada lagi kayak NO2, ada lagi NO3. Pokoknya yang ada oksigen-oksigennya kayak gini. Anion ya, ion negatif ya. Pokoknya ini ada oksigennya. Nanti kamu yang terjadi adalah oksidasi air. Jadi oksidasi air itu dia tinggal tulis seperti ini. Ini kopas aja. Nah, terus kemudian kalau misalnya jenis anionnya itu adalah ion OH-, maka yang terjadi adalah oksidasi ion OH- dan akan seperti ini. Nah, terus kemudian untuk anionnya itu yang lain, biasanya sisa asam lain, biasanya sih antara X- atau X2- gitu ya. X itu perumpamaan bisa Cl-, bisa Br-, atau O2-. Pokoknya dia nanti bentuknya akan seperti ini, tinggal ikutin aja. Gitu. Overall sih seperti itu. Kita akan langsung ke contoh aja. Misalnya, kayak gitu ya. Nah, misalnya ada apa namanya? Ada ini contoh satu. Kita akan contohnya dua aja ya. Contoh satu, elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda inert. Dah, antara inertnya apa aja pokoknya. Terserah. Atau dengan elektroda karbon deh. Oke. Kadang kita harus nebak. Oke, ini udah cukup untuk ini infonya. Tentukan reaksinya gitu ya, intinya. Tentukan reaksinya. Nah, gimana caranya? Pertama, langkah pertama, ini si NaCl itu harus kita breakdown dulu. Dia itu kan terdiri dari ion positif sama ion negatif. Nah, dia harus di breakdown jadi ionnya dulu. Terus dengan kemudian kita juga wajib nyantumin elektroda karbon. Nah, karbon ini dia termasuk elektroda yang inert. Makanya nanti kita harus ngecek gitu. Maksudnya dia masuknya di mana. Oke, lanjut. Nah, sekarang gimana cara kita ngerjainnya? Gampang. Pertama, tentukan reaksi di katoda. Oke, reaksi di katoda itu kita melihat kation sesuai arahan yang tadi. Oke, kationnya itu yang ini. Kationnya adalah Na. Itu. Kationnya kan dapatnya Na+. Nah, Na+ ini merupakan ion golongan 1A. Oke, jadi saya kasih lihat di bagian ininya. Nah, ion golongan 1A, kenapa Na+? Sekarang Na+ pasti bukan H+. Tapi dia masih masuk golongan sini. Makanya kita akan masuknya ke sini. Nah, ke sini. Golongan 1A itu yang terjadi reduksi itu ini. Jadi ini tinggal kita kopas aja. Oke, ini benar-benar saya kopas ya. Saya cuman kopas. Nah, tuh. Jadi reaksi di kation adalah ini. Saya menyebutnya K gitu aja. Oke. Udah satu. Terus kemudian reaksi di anoda. Jadi reaksi di katoda itu udah ngeliat kation aja. Kalau kationnya golongan 1 aja udah selesai gitu. Oke. Reaksi di anoda. Oke. Reaksi di anoda itu harus melihat elektroda. Nah, elektrodanya itu dia inert.
Karena dia C kan, makanya dia harus melihat anion. Oke, nah sekarang anionnya apa? Anionnya adalah Cl-. Nah, anion tuh ion negatif kan? Jadi anionnya adalah Cl-. Nah, terus kita tulis aja dulu. Anion Cl-. Nah, Cl- tuh masuknya yang mana? Oke, jadi Cl- itu kan kita kan inert ya, lihat anionnya ke sini. Terus kemudian apakah dia ada oksigennya? Enggak. Apakah dia OH-? Enggak. Berarti masuknya yang sini, asam lain. Nah, Cl- itu sama dengan bentuknya yang ini. Gitu. Jadi apa namanya? 2X- jadinya X2 plus 2E. Jadi kita akan pakai pola ini untuk apa namanya? Menuliskan reaksi di anoda gitu ya. Oke, kita balik ke paint-nya. Nah, ini saya tulis guide-nya. Saya tulis di sini. Salah guys. Nah, ini dia. Ini saya taruh sini buat guide aja, nanti disitu kita hapus ya. Nah, berarti reaksi di A itu sama dengan 2Cl-, karena dia mintanya seperti itu, Cl2 tambah 2E. Nah, terus kemudian kita rangkum aja, maka reaksi di apa namanya? Reaksi di katodanya seperti ini, terus reaksi di anodanya seperti ini. Kalau diminta untuk menyetarakan, yaitu urusan berbeda, tapi yang jelas ini reaksinya hasilnya seperti ini. Udah, gitu aja. Gampang kan? Jadi kayak tinggal ngikutin alur aja. Oke, saya kasih contoh lagi. Oh, minimal tuh di gini dulu ya. Oke, ya cukup. Ya, oke. Sekarang contoh kedua misalnya. Oke, ini elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda PT misalnya. Oke, ini contoh aja. Gimana ini? Oke, nah kayak gini. Oke, langkahnya apa? Gampang. Langkahnya adalah kita breakdown dulu si CuSO4. Jadi CuSO4 ini kalau misalnya kita breakdown jadi sebuah apa ion positif, dia ada Cu sama SO4. Nah, dalam literatur SO4 itu selalu 2-. Maka supaya 0 di sini adalah 2+. Nah, itu penting. Jadi kalian harus bisa nge-breakdown kayak gini, namanya reaksi disosiasi. Nah, terus kemudian dengan keterangan elektroda PT. Sedangkan elektroda PT itu sendiri termasuk yang inert. Inert itu cuma ada 3, PT-CaO. Oke, maka kita akan menentukan reaksi di katoda. Nah, reaksi di katoda itu suruh melihat kation. Kation yang kita punya itu adalah Cu2 plus ini. Kation itu ion negatif, ion positif. Nah, menurut daftar, maka kalau misalnya lihat kation Cu2 plus, pertama Cu2 plus tidak termasuk golongan ini, karena dia di golongan B. Jadi kita harus melihat di apa namanya tabel periodik dia itu adanya di golongan berapa. Atau kalau kamu ngapal ini kan logikanya kan nggak ada. Terus kemudian ion H plus nggak mungkin. Jadi dia termasuk ion yang ini. Nah, jadi kita akan bikin polanya sesuai sama yang ini. Saya akan copy guide-nya. Nah, saya copy di sini. Nanti kita hapus. Yang tadi udah dihapus belum ya? Oh iya, ini belum dihapus. Ini saya hapus saja. Karena ini emang benar-benar cuman buat eh, apa guide aja ya. Nah, jadi kita ketik eh K reaksi di katoda gitu ya. Nah, berarti Cu kan 2+.
kita ikutin ini. Terus kemudian ditambah, ini kan X-nya nih, sama dengan ini. Jadi karena ininya 2, maka saya juga menulisnya 2. Terus kemudian jadinya CU, udah gitu doang. Nah, jadi ketemu udah tuh, reaksi di katoda. Terus kemudian, reaksi di anoda. Nah, reaksi anoda, kita harus melihat elektroda dulu. Menurut tabel tadi, bukan skema tadi. Nah, elektrodanya itu adalah PT, yang mana dia inert. Nah, otomatis kita harus lihat anion. Karena menurut tabel ini, kalau yang bingung, kalau kita ngelihatnya ternyata dia itu inert, maka kita harus melihat anion. Nah, baru kemudian kita lihat jenis anionnya tuh apa, gitu ya. Nah, oke. Anion yang kita punya itu adalah SO42-. Nah, SO42- itu masuknya adalah nah, kita ngelihat ya, yang mana? Nah, ini dia. Jadi SO42- itu kan termasuk ke dalam sisa asam oksi. Jadi anionnya adalah sisa asam oksi itu ada. Intinya dia punya oksigen. Kalau udah, maka reaksinya adalah seperti ini. Tuh, ini tinggal kita kopas aja. Beneran, jadi kalau yang dia simpel tuh malah gampang, tinggal di kopas aja. Nih, ini saya kopas. Tuh, saya taruh sini. Ini adalah reaksi anoda. Udah gitu doang. Nah, udah gitu doang. Nih, saya rangkum di bawah. Terus kemudian ini. Jadi reaksi untuk eh, apa namanya? Anoda dan katoda di reaksi contoh kedua itu ini. Apa kan? Dah, udah gitu dong. Ya, jadi kuncinya ada di sini. Oke, kalau lelehan gimana? Kalau nah ini kuncinya di sini ya. Nah, kalau lelehan gimana? Cuman ada bedanya yang bagian air-air di habisin aja. Gitu. Oke, udah nanti tinggal dibahas sendiri. Oke, kira-kira kayak gitu. Oke, kayaknya cukup singkat aja. Bye.